Shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 10 untuk menampilkan hasil dari pembuatan video sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu dengan judul kurikulum dan pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Martiana Dalimu yang akan membawakan materi awal mengenai yang pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Grayson 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang kedua, menurut Harsono 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi. Menurut Emoniasia, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, bagi siswa terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam adalah fungsi diagnostik. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Maheriato Ineno. Bagian yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Ada 4 unsur komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen metode atau strategi, dan yang keempat yaitu komponen evaluasi. Yang keempat, peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. 5. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Ada 4 tujuan utama yang secara hierarkis sebagai berikut. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang menetap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. B. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. C. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. D. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman Neni Selvince Dami. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari pendidikan nasional. B. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan isi dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. C. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam
pendalagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat hasil yang optimal. D. Prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. E. Prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun berurutan. F. Prinsip keseimbangan. Penyusun kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram yang ingin dikembangkan. G. Prinsip keterpaduan perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik, konsistensi antara unsur-unsurnya. H. Prinsip mutu pengembangan. Kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. B. Pembelajaran. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen menciptakan sesuatu agar atau mahasiswa belajar. Berikut ini beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli. A. Menurut Warsita, pembelajaran adalah sesuatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. B. Menurut UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah suatu interaksi peserta didik dengan pendidik. C. Menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif tingkat laku tertentu. E. Menurut Dimyati dan Mudiono, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif. 2. Komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain. Komponen strategi pembelajaran tersebut adalah A. Guru, B. Peserta didik, C. Tujuan, D. Bahan ajar, E. Kegiatan pembelajaran, F. Metode alat, I. Evaluasi, J. Situasi atau lingkungan. 3. Hubungan kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran adalah bentuk aplikasi dari kurikulum. Hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya memiliki keterkaitan yang terpadu. Tanpa kurikulum pembelajaran tidak dapat efektif, sementara tanpa pembelajaran kurikulum tidak berarti apa-apa. Sekian dan terima kasih.